Halo guys, lanjut lagi kita Battle to the Heaven. Rasa senang melonjak di hati Xiaoyan saat mendengar itu, memiliki klon jiwa yang sama persis dengan kekuatan sendiri adalah harta yang tak ternilai, itu tampaknya akan menjadi senjata pamungkas lainnya. Kamu harus minum pil obat untuk memulihkan Douqimu dulu, setelah itu menyembuhkan King Yuan, tidak baik menundanya lagi, kata Jinlong. Xiaoyan mengangguk dan mengeluarkan pil teratai api dan menelannya membuat Douqinya perlahan pulih dan luka di tubuhnya juga perlahan sembuh. Xiaoyan, apakah kamu sudah sembuh? Tanya Yueru yang datang ke ruangan lebih awal untuk membantu ayahnya. Iya, jawab Xiaoyan tersenyum tipis. Aku sudah mengatakan bahwa Xiaoyan adalah seorang alkemis kekaisaran dan ada semua jenis ramuan obat tipe pemulihan, jadi akan butuh waktu lama untuk pulih. Tapi kamu masih saja, kata Yusing, namun sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, dia dicubit oleh tangan Yueru di sampingnya. Xiaoyan, ayo kita pergi, aku akan membawamu ke sana, kata Yueru menoleh ke Yusing dan mencibirkan mulutnya. Gadis ini, pikir Yusing menggelengkan kepalanya saat melihat Yueru membawa Xiaoyan pergi meninggalkan ruangan. Nona Yueru, apakah ada tempat di mana air terjun di dekat Kinceng? Tanya Xiaoyan. Air terjun? Gumam Yueru merenung sejenak sebelum tersenyum saat dia tiba-tiba teringat air terjun di pegunungan Bintang Buas ketika dia masih kecil dan menceritakan semuanya ke Xiaoyan. Bagaimana kalau aku mengantarmu ke sana? Aku juga perempuan, jadi lebih mudah mengurus King Yuan, kata Yueru menatap Xiaoyan. Tidak perlu, terima kasih atas kebaikanmu, kata Xiaoyan sedikit tersenyum dan buru-buru menjawab. Jinlong saat itu menjelaskan kalau dia sebaiknya tidak membawa orang lain. Kalau begitu cepat kembali, jangan lupa ketika 3 malaikat misterius tiba dalam 10 hari, kata Yueru. Melihat Yueru pergi, Xiaoyan juga menghela nafas pelan, lalu dengan lembut membuka rumah kayu. Para wanita muda itu benar-benar menunjukkan cinta di mana-mana, kata Jinlong tiba-tiba terdengar. Xiaoyan tersenyum tidak berdaya saat mendengar itu, hubungannya dengan Yueru baginya hanya sebatas teman tapi mesra. Xiaoyan berjalan ke tempat King Yuan yang berbaring di atas ranjang, ada jejak es menutupi tubuhnya dan kelompok cahaya putih mengelilinginya seolah melindunginya. Ayo pergi, bawa dia ke tempat yang aku katakan dulu, di mana dia bisa menyerap pil guben, kata Jinlong. Xiaoyan perlahan mengangguk sebelum merangkul King Yuan dan pergi dari tempat keluarga Yue. Saat merangkul King Yuan, Xiaoyan tiba-tiba merasakan aliran energi murni yang memasuki tubuhnya dan dengan paksa menekan rasa penasarannya dan terus berjalan menuju air terjun terpencil di pegunungan binatang magis. Di hutan pegunungan binatang yang sunyi, sekelompok orang berjalan dengan tenang, dengan mata waspada terus-menerus memindai tempat-tempat gelap di pepohonan di sekitarnya. Telapak tangan mereka dengan erat memegang senjata di pinggang mereka, siap menghadapi situasi yang tidak terduga. Xiaoyan membawa King Yuan di depan tim tentara bayaran, lalu menoleh dan melihat keindahan yang dibalut gaun putih di kejauhan. Pada saat ini, wanita yang memakai gaun putih hanya sedikit menegakkan tubuhnya dan menyeka keringat di dahinya, pipinya yang lembut membuatnya terlihat sangat menggemaskan. Melihat wanita gaun putih menunjukkan penampilan ini, beberapa tentara bayaran di sekitar memiliki keinginan untuk membawanya ke tujuan mereka, tetapi mereka juga tahu bahwa jika mereka ingin membawanya, wanita gaun putih itu hanya akan menolak dengan kejam. Kekuatan jiwa wanita ini tampaknya agak kuat, pikir Xiaoyan. Ketika mata tentara bayaran di bawah jelalatan pada wanita berpakaian putih, seorang pria muda yang agak tampan berjalan keluar dari penjaga di samping dengan senyum di wajahnya. Dia menundukkan kepalanya dan mengatakan sesuatu pada wanita itu. Sepertinya ada seseorang dengan jiwa yang sangat kuat yang memata-matai kita, kata pria bernama Hinjin. Aku juga sudah mencari di pinggiran binatang, tapi tidak ada, kata Ling Fei yang cantik menggelengkan kepalanya. Xiaoyan perlahan menarik pandangannya, dia tidak terlalu tertarik dengan apa yang dibicarakan keduanya dan sekali lagi melangkah ringan menuju air terjun terpencil di pegunungan binatang iblis. Sepertinya itu adalah mata air terpencil yang Yueru katakan, kata Xiaoyan juga mengangguk puas saat dia melihat air terjun mengalir di kejauhan. Matanya kemudian menyapu sekelilingnya dan mencari tempat persembunyian yang paling cocok sambil terus berjalan mendekat ke air terjun. Itu sebenarnya tempat tidur batu zamrud, seru Xiaoyan terkejut saat menemukan batu hijau. Dia berjalan menuruni air terjun dengan King Yuan di punggungnya.
Batu hijau ini memang tidak ada bedanya dengan batu biasa jika dilihat dari kejauhan. Namun ketika didekati, akan terlihat bahwa batu tersebut ditutupi oleh beberapa garis yang agak aneh, dan permukaan batunya sedikit transparan, dengan sedikit cahaya secara samar dapat dilihat beberapa cairan kental mengalir di dalamnya. Mata Xiaoyan berhenti sejenak di batu hijau dan dengan hati-hati menempatkan King Yuan di atas batu yang cukup besar itu. Tempat tidur batu giok ini adalah pilihan yang bagus untuk penyembuhan. Aku mendengar bahwa tempat tidur batu giok memiliki banyak efek magis memperbaiki luka, pikir Xiaoyan. Begitu telapak tangannya menyentuh batu hijau, perasaan hangat segera mengalir ke tangannya sebelum dengan lembut meletakkan King Yuan di atasnya. Karena kamu sudah siap, mari kita siapkan cairan penetralnya. Dengan cairan penetral ini, akan lebih mudah bagi gadis ini untuk menyerap, kata Jinlong melambaikan tangannya, dan kemudian penghalang energi tak terlihat muncul di sekitar Xiaoyan. Aku telah menempatkan penghalang energi di sekitar tempat ini, orang lain tidak akan mengetahuinya, kata Jinlong. Xiaoyan perlahan mengangguk sebelum dengan cepat duduk bersila di ranjang batu dan mulai memfokuskan pikirannya. Bagaimanapun persiapan cairan kental hijau akan menentukan tingkat keberhasilan King Yuan meminum pil Guben Pei Yuan. Xiaoyan mengusap telapak tangannya dan 3 kotak batu giok melayang di depannya sebelum menjentikkan jarinya dan tutup kotak itu terangkat. Seketika aroma obat menyebar. Ketiga kotak giok berisi bahan dasar cairan hijau giok, batu tanah hitam dan buah roh darah. Pil Guben Pei Yuan adalah pil obat kekaisaran tingkat pertama, dan kekuatan obatnya terlalu kuat karena itu harus dinetralkan dengan bahan obat lain, jika tidak, tubuh King Yuan saat ini tidak tahan. Dengan lambaian tangannya batu tanah hitam di depannya terbang keluar dan melayang di depannya sebelum membuka mulutnya dan api lotus iblis langsung membungkus semua tanah hitam di dalamnya. Di bawah kendalinya, suhu api tiba-tiba meningkat ke tingkat yang sangat kuat dan dalam waktu kurang dari 10 menit, permukaan batu hitam mulai retak dan ada bau yang sangat samar tercium darinya. Xiaoyan tiba-tiba menjentikkan jarinya dan energi lemah menghantam batu hitam dan cairan putih kental merembes keluar dari dalamnya. Dengan munculnya cairan putih ini, Xiaoyan perlahan melemahkan suhu nyala api dan cairan putih akhirnya berubah menjadi gumpalan sebelum bergelembung dan setiap kali gelembung itu pecah, gas hitam samar akan naik. Gas hitam itu adalah zat beracun di batu hitam, hanya setelah dibersihkan baru dapat digunakan sebagai cairan campuran bahan obat. Singkat cerita setelah menyempurnakan cairan hijau giok, Xiaoyan mengangkat botol giok dan kemudian perlahan berjalan ke arah King Yuan. Dia mengeluarkan pil Guben dan kemudian menatap King Yuan yang tengah tertidur. Gunakan cairan hijau giok dengan pil Guben untuk menyembuhkan King Yuan, kata Jinlong. Mendengar ini, Xiaoyan juga mengerutkan keningnya sebelum mengambil pil Guben dengan satu tangan dan kemudian menggerakkan tangan lainnya ke arah bibir King Yuan. Xiaoyan baru saja mencoba membuka bibir King Yuan dengan tangannya, namun anehnya dia tidak bisa membukanya. Cepat! Jangan berlama-lama, cairan hijau giok ini memiliki batas waktu ketika bersentuhan dengan udara, setelah waktu itu berlalu, cairan itu tidak akan berpengaruh, kata Jinlong. Xiaoyan ragu sejenak sebelum memasukkan cairan hijau ke dalam mulutnya, sambil memegang pil Guben Pei Yuan di satu tangan dia membungkuk ke King Yuan dan kemudian menuangkannya langsung ke mulut King Yuan melalui mulutnya. Anehnya bibir King Yuan yang tertutup rapat mulai terbuka sedikit setelah menyentuh bibir Xiaoyan, hampir setengah dari cairan giok esensi campuran mengalir dari mulutnya dan memasuki mulut King Yuan. Setelah cairan hijau masuk ke dalam tubuh King Yuan, suara berdengung tiba-tiba terdengar dan kekuatan jiwa King Yuan tiba-tiba melonjak menyebabkan Xiaoyan merasakan sakit yang tajam di kepalanya seolah akan meledak. Merasakan perubahan yang begitu tiba-tiba, Xiaoyan tidak berani terlalu gegabah saat ini, dia hanya bisa menjaga pikirannya tetap stabil dan melihat perubahan di tubuh King Yuan sebelum menoleh ke Jinlong. Jangan lihat aku, ini juga pertama kalinya aku melakukan ini, kata Jinlong dengan getir. Setelah cairan hijau mengalir ke tubuh King Yuan, untaian es di tubuh King Yuan perlahan mulai meleleh dan kemudian pil Guben Pei Yuan berubah menjadi aliran panas dan menyebar saat menguap dari tubuh King Yuan, dan asap hijau gelap yang aneh mulai melonjak dengan cepat melewati tubuhnya dan perlahan membungkus seluruh tubuh King Yuan. Dengan terjalinnya cairan hijau dan kekuatan pil Guben Pei Yuan, Xiaoyan dengan cepat menyadari bahwa energi yang sangat kuat dan aneh dengan cepat mengalir dari jiwa King Yuan.
Pada saat yang sama, kekuatan King Yuan tiba-tiba mulai meningkat dengan kekuatan yang mengejutkan. Dengan peningkatan kekuatan jiwa King Yuan, rasa sakit di dahi Xiaoyan juga semakin kuat. Dia tidak menyangka bahwa pil Guben masih sekuat ini meski telah menggunakan cairan penetral hijau giok. Sungguh kekuatan jiwa yang murni, pikir Xiaoyan. Dia bisa merasakan kekuatan jiwa King Yuan bahkan jauh lebih kuat dari kekuatan jiwanya. Dihadapkan dengan rasa sakit di dahinya, Xiaoyan tidak punya pilihan selain menggunakan seluruh kekuatan jiwanya untuk membentuk lapisan pelindung di depannya sementara dia merasakan jiwa yang semakin kuat di dahi King Yuan. Tingkat kemurnian kekuatan obat dari inti darah kadal naga terlalu tinggi. Karena itu, setelah hampir 1 jam penghisapan, kekuatan Doudi mulai muncul di tubuh King Yuan. Setelah kekuatannya melambung, kekuatan aneh di dahi King Yuan tiba-tiba menjadi ganas dan akhirnya gelombang yang dengan tenang mulai meleleh dari dasar batu dan menyebar. Dengan penyebaran gelombang Douqi di tubuh King Yuan, dunia di sekitar air terjun seperti panci minyak mendidih tiba-tiba mengeluarkan suara ledakan menyebabkan kekacauan di langit dan bumi yang tiba-tiba juga menarik perhatian semua binatang magis di sekitarnya. Apa yang terjadi? Gumam Xiaoyan terkejut. Energi langit dan bumi tiba-tiba menjadi kacau, gumam Jinlong memandang ke langit. Xiaoyan dengan cepat mengangkat kepalanya dan mengalihkan pandangannya ke langit, wajahnya sedikit berubah hanya untuk melihat bahwa langit yang semula cerah tiba-tiba menjadi jauh lebih gelap dan perlahan menyelimuti langit. Jinlong juga menatap langit dan berkata dengan sungguh-sungguh saat berkata, dikatakan bahwa ketika beberapa monster legendaris di zaman kuno lahir atau maju, beberapa fenomena tidak biasa di langit dan bumi akan dipicu karena energi yang sangat besar di dalam tubuh monster, beberapa di antaranya bahkan sebanding dengan level Douxian. Tampaknya tidak banyak monster level legendaris seperti itu di benua Doudi sekarang, kata Jinlong. Tidak mungkin, tubuh King Yuan jelas darah manusia, jika itu binatang, tidak akan seperti ini, kata Xiaoyan tercengang. Sepertinya tebakanku benar, selain monster, ada kemungkinan lain, dikatakan bahwa ada ras kuno di dunia 1000 besar ini, dan mereka menguasai sihir penyembuhan dan kebangkitan yang paling kuat di dunia 1000 besar, malaikat dikenal karena jiwa mereka yang paling murni dan kemampuan penyembuhan yang kuat, saya pikir King Yuan memiliki aura malaikat di tubuhnya. Keluarga malaikat akan bangun ketika mereka berusia 18 tahun dan melihat potensi mereka dari sayap mereka yang terbentuk. Meskipun saya tidak tahu mengapa, King Yuan jelas telah melewati waktu terbaik untuk bangun dengan bantuan pil Guben. Jika dikatakan bahwa keluarga malaikat di dunia 1000 besar adalah yang pertama, maka tidak ada yang berani menjadi yang kedua, kata Jinlong. Malaikat? Gumam Xiaoyan tercengang lalu menatap King Yuan, yang kekuatan jiwanya terus melambung tinggi. Ciri paling khas dari keluarga malaikat adalah mereka memiliki kekuatan jiwa dan sayap paling murni. Alasan mengapa kamu terkejut karena kekuatan jiwa King Yuan mungkin lebih kuat darimu, dan kemurnian jiwa King Yuan lebih tinggi darimu, kata Jinlong. Xiaoyan nampak begitu tertegun saat mendengar itu sebelum menganggukkan kepalanya dan kemudian dengan cermat mengamati setiap pergerakan di langit. Sesaat kemudian, King Yuan yang awalnya berbaring, tiba-tiba bangkit dari ranjang batu dan melayang ke langit ketika awan gelap pekat berkumpul di langit. Jangan khawatir, lihat saja dengan tenang, itu adalah kebangkitan sayap keluarga malaikat, dan aku juga ingin melihat seberapa jauh King Yuan ini, kata Jinlong yang juga melayang di langit dalam keadaan jiwa. Dia menatap mata King Yuan sebelum menggelengkan kepalanya. Namun ketika dia menggelengkan kepalanya, wajah Jinlong dipenuhi dengan keraguan. Ketika King Yuan baru saja naik ke langit, dia tampaknya samar-samar merasakan bahwa ada aura yang sangat tidak jelas yang tersembunyi di luar penghalang energi yang telah dia bentuk di sekitar air terjun. Namun perasaan ini hanyalah perasaan yang sangat kabur yang bahkan dia sendiri sedikit tidak pasti. Xiaoyan juga tertarik dengan situasi di langit dan diam-diam memperhatikan keadaan King Yuan. Jika ada sesuatu yang salah, dia akan mengambil tindakan. Tetapi cincin kaisar di jari Xiaoyan tiba-tiba bergetar sedikit. Meskipun getaran cincin itu halus, namun tidak luput dari deteksi Xiaoyan. Senior Jinlong, ada apa? Tanya Xiaoyan sedikit mengerutkan keningnya. Hati-hati, aku tidak tahu kenapa. Sepertinya aku merasakan bau yang agak familiar, kata Jinlong dengan sedikit keraguan. Apa maksudmu dengan rasa yang familiar? Tanya Xiaoyan terkejut.
Sebelumnya, aku menggunakan kekuatan jiwaku untuk membuat penghalang energi, dan aura familiar itu sepertinya menyentuh penghalang yang kubuat. Saat itu aura sempurna yang semula tersembunyi ditangkap olehku begitu saja namun tiba-tiba menghilang. Sekarang aku khawatir bahkan aku tidak akan bisa mendeteksinya lagi. Bau itu membuatku sedikit familiar, mungkin aku pernah melakukan kontak dengannya sebelumnya, kata Jinlong. Keterkejutan muncul di wajah Xiaoyan saat mendengar itu. Dengan kekuatan Jinlong, dia seharusnya bisa memastikan tingkat kekuatan itu. Cerita pun selesai, nantikan spoiler selanjutnya guys. Buat yang belum subrek, dibantu subrek yo guys, biar jalan terus spoilernya. Buat yang udah subrek, mudahan dilancarkan rezekinya. See you and ciao.